Kalau ngomongin lapangan kerja, gue jadi inget 19 juta lapangan kerja. Iya, yang kemarin tuh. Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan. Angka yang gede banget, diklaim realistis, dan jadi senjata kampanye paling laris. Janji itu berkali-kali dibicarakan di panggung kampanye, seolah-olah bisa dijalankan tanpa banyak hambatan. Kita semua, termasuk gue, membayangkan, wah enak nih, besok-besok kalau mau cari kerja nggak usah khawatir. Yang dimana kita mencari pekerjaan bukan lagi jadi perjuangan yang berat. Tapi sekarang janji itu menguap, gelombang PHK di mana-mana, pertumbuhan ekonomi mentok, dan parahnya lagi malah ribuan orang kehilangan pekerjaan. Di video ini kita bakal bedah kenapa janji ini gagal total, dan kenapa kita semua harus waspada sama janji-janji politis kayak gini di masa depan. Yuk kita bahas. Dulu, angka 19 juta ini diklaim realistis bagi sebagian pihak, disebut-sebut bakal tercapai lewat hilirisasi, green job, dan investasi asing. Bayangkan, berarti harus ada 3 juta pekerjaan baru setiap tahun. Padahal nggak ada penjelasan detail, nggak ada roadmap, nggak ada breakdown sektornya. Di tengah kondisi ekonomi global yang masih labil dan serapan industri yang nggak tumbuh secara signifikan, seolah-olah cukup dengan menyebut hilirisasi, green job, dan investasi asing, semuanya akan berjalan sendiri. Waktu itu kita sebagai masyarakat cuma bisa berharap dan percaya, karena di balik janji itu ada ribuan orang, bahkan sampai jutaan orang yang menginginkan hidup yang lebih baik. Tapi begitu kampanye selesai, realita di lapangan justru berbanding terbalik dengan hayalan. Lapangan kerja belum bertambah, yang ada malah gelombang PHK di mana-mana. Pertumbuhan ekonomi jadi stagnan dan ketergantungan pada proyek-proyek yang belum tentu tepat sasaran. Janji besar itu mulai kelihatan kosongnya. Target 19 juta lapangan kerja susah direalisasi. Pemerintah pun merevisi kampanye mereka menjadi 8 juta. Ini tuh seolah-olah revisi kampanye menjadi hal yang wajar, yang tidak ada sangkut pautnya dengan kredibilitas pemerintah. Bayangin lu jadi lulusan SMA atau kampus di tahun itu. Lu denger janji lapangan kerja yang melimpah, tapi pas cari kerja malah perusahaan-perusahaan tutup, PHK massal, ribuan orang tiba-tiba nganggur. Ini bukan salah mereka, tapi ini kesalahan dari sistem yang gagal. Tekanan hidup yang makin berat dan ruang kerja yang makin sempit adalah salah satu realita paling pahit. Di saat janji penciptaan lapangan kerja yang masih hangat di ingatan publik, yang terjadi justru muncul PHK di mana-mana. Padahal belum genap 1 tahun masa pemerintahan dengan janjinya. Terlebih lagi ada revisi yang tadinya 19 juta. Katanya itu terlalu sulit, jadi target realistisnya adalah 8 juta lapangan kerja sampai tahun 2029. Dan itu pun bukan dari sistem ekonomi secara alami yang menyerap tenaga kerja, tapi dari proyek-proyek yang masih dibangun. Padahal itu yang dijanjikan sebagai kebijakan nasional jangka panjang. Industri-industri yang selama ini jadi penyerap tenaga kerja terbesar malah satu persatu tumbang dan mengalami kelemahan. Produksi dikurangi, ekspor melambat, dan perusahaan terpaksa merumahkan karyawannya. Kondisi ini justru kontradiktif secara terang-terangan dengan janji yang disampaikan saat kampanye. Pemerintah tidak secara gamblang mengakui bahwa situasi ini krusial. Penanganannya lemah, responnya minim. Yang keluar ke publik justru narasi normatif soal upaya peningkatan investasi, proyek strategis yang masih tahap perencanaan, dan pajak yang terus-terusan bertambah. Sementara itu, ribuan pekerja kehilangan penghasilan. BPJS Ketenagakerjaan nggak cukup menutupi biaya hidup, dan sebagian besar yang di PHK langsung ke zona rentan. Utang nunggak, biaya sekolah anak terancam, sampai kebutuhan harian yang nggak lagi bisa dipenuhi. Di titik ini, janji 19 juta lapangan kerja terasa makin absurd, karena tenaga kerja yang sudah eksis saja nggak bisa dipertahankan, apalagi menciptakan lapangan kerja baru dalam skala besar. Dan ironisnya, gelombang PHK ini nggak dibahas secara serius dalam agenda kerja pemerintah, nggak dijadikan darurat nasional, padahal dampaknya luas. Pengangguran jelas bertambah, daya beli masyarakat menurun, ekonomi lokal yang bergantung pada sektor industri ikut melemah. Ini bukan sekedar statistik, ini kondisi konkret yang menghantam ribuan keluarga. Tapi narasi resmi tetap sibuk menjelaskan bahwa semuanya dalam kendali. Katanya proyek-proyek ke depan akan menggantikan semua ini, padahal nggak ada kejelasan kapan itu akan benar-benar terjadi. Ya bingung, dengar udah PHK aja hatinya sakit, menangis. Keluarga ikut menangis. Sedih ya Bu? Sedih. Soalnya
ini buat keluarga lah. Mbak anaknya masih sekolah kan juga bingung. Salah satu pondasi utama yang jadi syarat terbentuknya lapangan kerja dalam jumlah besar adalah pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Bukan cuma tinggi secara nominal, tapi juga harus stabil dan berkelanjutan. Kampanye sebelumnya menjanjikan pertumbuhan ekonomi di angka 6-7% per tahun, itu mustahil bisa menyerap tenaga kerja dalam skala jutaan tiap tahun. Realitanya sampai hari ini pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih mentok di kisaran 5%. Stabil? Iya, tapi nggak cukup untuk menopang target lapangan kerja segede itu. Selama beberapa tahun terakhir, angka pertumbuhan ekonomi memang nggak bergerak jauh dari 5%. Itu udah dianggap bagus di tengah kondisi global yang krisis energi dan konflik geopolitik yang nggak pasti. Tapi masalahnya sampai sekarang nggak ada tanda-tanda Indonesia bakal menembus angka yang lebih tinggi dari itu. Janji membuka lapangan kerja tidak pernah dibarengi dengan kesiapan untuk menjaga lapangan kerja yang sudah ada. Pemerintah terlalu fokus membangun narasi penciptaan, tapi lalai dalam perlindungan. Dan ketika terjadi pemutusan kerja secara massal, tidak ada strategi pemulihan yang benar-benar dirasakan efeknya oleh korban secara langsung. Yang tersisa cuma angka di laporan dan optimisme kosong yang tidak menjawab realita. Sektor industri masih lesu, ekspor belum pulih, konsumsi rumah tangga jadi tumpuan utama. Tapi itu pun mulai melemah karena tekanan daya beli yang kurang. Akhirnya, penciptaan lapangan kerja jadi sangat tergantung pada proyek-proyek yang dibiayai negara atau investasi besar. Dengan pertumbuhan seperti ini, nggak mungkin membuka jutaan pekerjaan baru dalam waktu yang cepat. Realita ini harusnya diakui sejak awal, bukan dikaburkan dengan narasi besar soal hilirisasi, bonus demografi, atau pembangunan jangka panjang. Di sini terlihat jelas bahwa janji politik tidak pernah disinkronkan dengan kapasitas ekonomi aktual. Targetnya tinggi, tapi pondasinya rapuh. Ketika ekonomi nggak bertumbuh sesuai ekspektasi, maka lapangan kerja yang dijanjikan itu juga nggak akan muncul. Dan publik yang awalnya dikasih harapan akhirnya berhadapan langsung dengan kenyataan bahwa struktur ekonomi kita nggak cukup buat menciptakan peluang kerja dalam skala besar. Yang terjadi justru sebaliknya, yaitu perebutan lapangan kerja yang makin sempit, sementara angkatan kerja terus bertambah. Satu hal yang nggak pernah dijelaskan secara terbuka waktu janji penciptaan lapangan kerja dibicarakan ke publik adalah kenyataan bahwa arah perkembangan industri sekarang justru bergerak ke arah sebaliknya. Banyak sektor yang sedang memperkecil jumlah tenaga kerja karena terdorong untuk lebih efisien lewat digitalisasi dan otomatisasi. Ini bukan ancaman masa depan, ini sudah berlangsung sekarang. Dan dampaknya langsung terasa di sektor manufaktur. Pabrik-pabrik besar udah mulai mengurangi tenaga manusia. Mesin produksi makin canggih, proses makin otomatis, dan kebutuhan akan pekerja di lini produksi makin kecil. Di sektor logistik dan pergudangan, sistem manajemen berbasis AI dan robotik mulai menggantikan fungsi yang sebelumnya dijalankan secara manual. E-commerce yang terus tumbuh juga mendorong model kerja yang padat teknologi dan minim intervensi manusia. Bahkan di sektor jasa, penggunaan chatbot, sistem kasir otomatis, dan sistem pelayanan digital mulai menggeser tenaga kerja konvensional. Masalahnya, janji menciptakan jutaan lapangan kerja nggak pernah menyentuh realita ini. Seolah-olah seluruh sektor ekonomi akan berkembang dan terus menyerap tenaga kerja secara linier. Padahal justru banyak industri besar sekarang sedang bergerak ke arah efisiensi tenaga kerja. Makin tinggi teknologinya, makin kecil kebutuhan pekerjanya. Ini logika yang sudah lama berlaku di sektor global dan sekarang mulai masif diadopsi di Indonesia. Pemerintah nggak pernah secara jujur menyampaikan bahwa transisi digital akan menciptakan lebih sedikit pekerjaan dari yang diharapkan. Narasi yang disampaikan ke publik tetap positif. Transformasi digital akan membuka peluang kerja baru, tapi nggak dijelaskan secara konkret pekerjaan seperti apa, di sektor mana, dan butuh kompetensi seberapa tinggi. Dan ini jadi masalah besar karena mayoritas tenaga kerja kita masih belum siap masuk ke sektor kerja digital yang butuh skill tinggi. Artinya, transisi ini menciptakan kesenjangan yang makin besar antara kehidupan industri dan kapasitas angkatan kerja. Sementara itu, janji kampanye soal lapangan kerja nggak pernah menyebut bahwa sebagian besar dari mereka yang sedang bekerja mungkin justru kehilangan posisi karena perkembangan teknologi ini. Realitanya adalah ribuan posisi dihapus secara pelan-pelan oleh sistem otomatis yang dianggap lebih efisien dan murah. Dunia kerja berubah cepat, tapi janji-janji yang dikasih ke publik masih terjebak dalam logika yang lama, seolah semua industri akan menyerap karyawan tanpa batas. Dan kalau ini nggak disesuaikan dengan realita, maka target jutaan pekerjaan itu cuma jadi janji yang dibangun di atas pondasi yang fana.
Janji politik selalu mudah diucapkan, apalagi di masa kampanye. Tapi publik sekarang udah nggak cuma bisa dengar, mereka juga menghitung. Ketika janji itu nggak disertai dengan transparansi, nggak ada peta jalan yang realistis, dan justru dibantah dengan realita ekonomi yang makin sempit, maka wajar kalau publik ngerasa dibohongi. Revisi target, alasan teknis, dan proyek-proyek besar nggak akan nutup fakta bahwa ribuan orang kehilangan pekerjaan dan yang dijanjikan belum tentu terrealisasi. Kita butuh kejujuran, kita butuh transparansi, dan kita butuh solusi yang nyata, bukan cuma janji di atas panggung. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, jangan mau dibohongi dengan janji kosong. Kedua, tingkatin skill lo buat hadapi kemajuan teknologi, belajar digital marketing, coding, dan lo bisa buka lapangan kerja secara mandiri kok. Mulailah merintis dengan berbisnis, jangan selalu ngandelin pemerintah. Hidup memang keras, tapi lo juga harus tetap melangkah. Gue mau denger pendapat kalian tentang ini. Coba tulis di kolom komentar. Janji 19 juta lapangan kerja, sekarang kita tahu itu cuma mimpi. Tapi kita bisa bangun dari mimpi buruk ini dengan berpikir kritis dan persiapan diri. Jangan nyerah, karena perubahan selalu dimulai dari kita yang berani. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat dan ingin terus mendapatkan insight tentang isu-isu sosial dan fenomena yang viral, jangan lupa like, share, dan subscribe. See you!